Oke, kita lanjutkan materinya. Kemarin terakhir kita membahas tentang gaya magnetik ya, di mana gaya magnetik ini muncul ketika sebuah partikel bermuatan listrik gitu ya, bergerak di dalam sebuah medan magnetik ya, di mana formulasinya adalah gaya magnetik sama dengan QV cross B, mana Q adalah muatan listrik partikelnya, V adalah kecepatan gerak partikelnya, B adalah medan magnetiknya. Kita sudah lihat kasus-kasusnya juga. Kalau saya punya partikel bergerak dalam medan magnet yang seragam. Nah, tapi di sini kita sebenarnya belum tahu apa yang menyebabkan atau sumber dari sebuah medan magnetiknya gitu ya. Yang kita baru lihat adalah efek dari medan magnetik ini pada muatan listrik yang bergerak. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber medan magnetostatiknya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kalau saya punya medan listrik, sumbernya ya muatan listrik gitu ya. Nah, sedangkan kalau medan magnetostatik, sumbernya adalah arus listrik ya. Jadi ini adalah sumbernya, itu berupa arus listrik, di mana arus listrik itu ya tidak, dengan kata lain adalah muatan yang bergerak ya. Nah, tapi di sini karena kita bicara secara spesifik arus listrik, jadi yang kita akan bahas sekarang tidak persis partikel yang bergerak, sebenarnya muatan listrik yang bergerak, tapi sumbernya adalah berupa kawat berarus ya. Di dalam hal ini maksudnya sumbernya adalah kawat berarus listrik. Nah, kalau kita bicara konteks muatan yang bergerak, formulasinya agak sedikit lebih rumit. Nah, jadi dalam hal ini kita akan bicara dulu sumbernya berupa kawat yang berarus listrik ya. Di sini berarus listrik. Kita sebut saja arusnya sama dengan I misalkan gitu. Dan di sini dibatasi juga bahwa I-nya itu konstan ya. Makanya disebut sebagai medan magnetostatik ya. Jadi medan magnetik yang statik, sumbernya berupa kawat berarus listrik yang konstan nilainya. Nah, sekarang bayangkan saya punya sebuah kawat. Misalkan saya punya sebuah kawat yang merentang sepanjang ruang misalkan. Nah, kemudian dialiri oleh arus I ke sini. Nah, seperti biasa kita akan bagi-bagi ya. Kita akan pecah kawat ini menjadi segmen-segmen kecil. Misalkan kita tinjau suatu segmen kecil tertentu. Let's say di sinilah gitu ya. Ini adalah segmen kawat kecil gitu. Nah, kita bisa bikin sumbu koordinat di sini. Misalkan ini adalah jangan pakai ini lagi. Nah, misalkan ini adalah R. Sebut aja RS ya. Posisi segmen kawat. Nah, kemudian
Misalkan saya ingin mencari medan listrik medan magnetik di titik ini gitu ya. Di posisi, sebut aja posisi R gitu di sini. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan ini ya. Nah, tentunya vektor ini adalah vektor R-RS. Nah, sekarang kita juga punya vektor ini, vektor singgung terhadap kawatnya ya. Kita sebut sebagai vektor IDL. Vektor IDL itu adalah vektor singgung pada bagian kecil kawat ini. Bentar ya. Vektor singgung pada segmen kawat ya, bagian kecil kawat. Nah, arahnya yang ngikutin arah I-nya di sini. Jadi kalau misalkan I-nya dari utara ke selatan, sekarang ya vektor IDL-nya terbalik ya, jadi ke bawah gitu. Nah, tapi dia menyinggung kawat di sini ya, di titik segmen kawatnya ini. Nah, kalau kita hitung medan magnetostatiknya oleh bagian kecil kawat di sini, kita sebut saja dB misalkan, dia vektor. Sama dengan bentuknya adalah μ0 per 4pi IDL. IDL itu adalah vektor segmen kawatnya tadi, vektor singgung maksudnya. Di cross product di sini R minus RS dibagi dengan besar dari R minus RS cube. Jadi R minus RS itu adalah vektor titik yang kita ingin hitung medannya relatif terhadap si segmen kawat ini. Nah, ini di mana di sini μ0 itu kita sebut sebagai permeabilitas vakum. Vakum ini nilai merupakan sifat magnetik dari region di sekitar kawat tersebut gitu ya. Nah, di sini kita pakai μ0 itu karena ya kita anggap dia vakum, udara aja gitu. Nah, nilainya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere ya. Jadi satuannya adalah Tesla ya. Satuan B medan magnetik itu adalah Tesla. Nah, ini adalah untuk bagian kecil kawat. Kalau kita mau hitung untuk seluruh kawat, ya kita bisa integrasikan saja.
katakan untuk seluruh kawat sebagai sumber di sini. G-nya jadi tinggal integrasikan saja mu 0/4 pi-nya boleh saya keluarkan karena dia konstan. Integralkan di sini IDL cross R min RS dibagi R min RS pangkat 3. Tentunya integrasinya sepanjang kawat ya. Nah, seperti ini. Dan tentunya integral ini karena integralnya sepanjang kawat, ini nanti bergantung pada geometri dari kawatnya ya. Bentuknya. Gantung dari geometri kawat. Tentunya semakin rumit geometri dari kawatnya, ya semakin susah kita ngitung integralnya gitu ya. Nah, tapi untungnya kita akan hitung yang kasus-kasus yang sederhana saja. Ya. Nah di sini tentunya yang membedakan adalah bahwa ada perkalian cross product ya di sini. Jadi sama halnya dengan yang gaya, di sini juga ada cross product. Jadi kita harus kerja benar-benar di 3 dimensi gitu. Ya. Nah sekarang kita akan lihat contoh penggunaan ini untuk geometri kawat yang sederhana. Tentunya geometri kawat yang paling sederhana adalah kalau kawatnya lurus gitu ya. Kawat lurus ya. Berarus listrik tentunya. Nah, misalkan saya punya sebuah kawat ya merentang sepanjang sumbu Z itu misalkan ya. Kawat lurus. Kita bilang saja misalkan ini adalah sumbu Y. Nah, si kawatnya merentang sepanjang sumbu Z. Gitu. Kemudian dialiri arus I sini. Kita sebut saja ini Z sama dengan karena titik Y-nya di sini ya, jadi saya bikin Z-nya sama dengan minus Z1 di sini ya. Jadi Z1-nya positif ya, karena dia negatif kan Z-nya di sini di ujung bawah. Dan di sini Z-nya sama dengan Z2. Nah, ini titik nolnya di sini. Nah, sekarang kita akan hitung, misalkan saya ingin mencari medan magnetik di sepanjang sumbu Y. Misalkan titik ini gitu ya. Nah, kita akan lihat. Idenya selalu sama, kita akan pecah-pecah si kawat ini menjadi bagian-bagian kecil. Jadi saya ambil bagian kecil kawat, misalkan di sini. Ambil sini, ini adalah bagian kecil kawat kita, segmen yang kita tinjau. Kemudian kita punya vektor idealnya, karena lurus, jadi singgungnya juga sepanjang kawat tentunya. Ini vektor ideal kita. Ini vektor ideal kita. Tentunya ini adalah vektor RS. Sumber kan di sini.
Dan ini vektor R-nya. Dan kita punya ini ya. Ini adalah vektor R minus RS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, arah dari medan magnetiknya itu sama dengan ideal di cross dengan R. Ideal di cross dengan R min RS. Jadi kalau kita cross nih, ideal dengan R min RS, kalau kasusnya ini, itu B-nya berarti arahnya masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam. Ini DB. Nah, jadi titik ini arahnya masuk ke dalam. Ini arahnya masuk bidang gambar ya. Bukan gambar kali ya, kalau sekarang mah bidang layar. Ya. Nah, masuk bidang layar. Oleh si segmen ini. Oleh sebagian kecil kawat ini. Nah, tapi yang menarik sebenarnya, kalau saya ambil partisi dimanapun sepanjang kawat ya, kalau saya ambil partisi dimanapun sepanjang kawat, arahnya tuh selalu masuk ke bidang layar gitu ya. Jadi akhirnya memang ketika kita jumlahkan atau ketika kita integrasikan, arahnya tuh nggak berubah ya. Arahnya tuh selalu ke arah masuk bidang layar ya, atau kalau dalam hal ini berarti arahnya ke negatif I ya, ke minus I. Nah, jadi sebenarnya kita ada dua cara bagaimana kita menghitung ini. Karena kita udah tahu arahnya untuk sepanjang kawat, jadi sebenarnya kita bisa tinjau besarnya saja gitu ya. Jadi nanti tinggal kita tahu arahnya ke arah minus I, atau kita bisa langsung trade mereka pengerjaannya langsung pakai vektor juga boleh gitu ya. Kalau saya mau langsung pakai vektor, misalkan saya bisa tuliskan R di sini adalah Y arah J misalkan ya, dan RS adalah misalkan Z arah K begitu, dan tentunya DL-nya sama dengan DZ arah K juga. Jadi dalam hal ini kita hitung misalkan R minus RS-nya adalah saya punya YJ minus ZK gitu, dan sehingga R min RS-nya adalah akar Y kuadrat plus Z kuadrat gitu. Dan saya juga punya IDL-nya adalah I DZ di sini ya, karena kawatnya merentang sepanjang sumbu Z pada arah K gitu. Nah, kalau nanti misalkan dia ke bawah, arusnya dari utara ke selatan, jadi arahnya minus K ya, tetap di DZ, tapi mungkin arahnya jadi minus K. Nah, setelah saya punya ini, saya bisa hitung berapa nilai dB-nya. Saya punya berarti mu 0/4pi. Saya tinggal hitung, saya punya IDL, idealnya berarti IDZK gitu. Di cross dengan R min RS minus ZK dibagi dengan saya punya Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal cross di sini. Jadi si K ini di cross dengan J dan di cross dengan K. Tentunya K cross K karena dia sejajar, crossnya sama dengan 0. Jadi tinggal yang K cross J aja, dan K cross J sama dengan minus I ya. Nah, jadi yang muncul tinggal yang Y-nya saja di sini. Jadi saya punya di sini adalah mu 0/4pi
Ada I-nya saya tinggalkan di sini. Saya punya di sini DZ kali Y dibagi dengan Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ke arah minus I. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya punya ini. Nah, nanti untuk seluruh kawat ya tinggal kita integrasikan saja. Ya. Jadi untuk seluruh kawat kita tinggal integrasikan B, sekarang B-nya fungsi dari Y sama dengan mu 0 I, Y-nya konstan juga, saya keluarkan semua 4pi, tinggal integral dz per Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Tentunya Z dari minus Z1 saya bikin begini sampai Z2. Jangan lupa arahnya. Nah, ya kita tahu sebenarnya Anda juga sudah biasa mungkin kalau ketemu dengan integral seperti ini adalah integral dengan tipe trigonometrik ya. Jadi kita bisa lakukan substitusi trigonometri. Kita bikin misalkan Z-nya adalah, ya Anda bisa bikin sebagai sin, bisa bikin sebagai cos, bisa bikin juga sebagai tangen gitu ya. Saya bikin aja Z-nya sama dengan Y tangen theta. Sehingga kalau saya turunkan dz sama dengan Y sekan ya, jadi sekan kuadrat theta d theta. Nah, dan tentunya Y kuadrat plus Z kuadrat adalah sama dengan 1, jadi Y kuadrat dikali 1 plus tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat ya. Jadi di sini Y kuadrat sekan kuadrat theta. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja, saya masukkan. Kalau saya masukkan, saya punya di sini mu 0 I kali Y. Nah, dz-nya saya ganti jadi Y sekan kuadrat theta. D theta dibagi dengan Y kuadrat sekan kuadrat theta di pangkat 3/2, jadi pangkat 3 semua. Arahnya jangan lupa. Mesti begitu. Kemudian ini bisa saya coret. Tinggal 1 di bawah. Sekan kuadratnya juga bisa saya coret. Jadi integral sepersekan. Nah, tapi sepersekan itu adalah kosinus. Jadi saya punya mu 0 I dibagi 4pi kali Y, Y-nya jadi di bawah. Integral kosinus theta d theta arah minus I. Ini kita biarkan saja. Nah, integral cos tentunya adalah sama dengan sin theta. Kali sin theta minus I. Nah, jangan lupa dimasukkan batasnya. Nah, tapi di sini ya Anda bisa cari batasnya atau Anda bisa kembalikan ke Z. Saya akan kembalikan ke Z aja. Karena saya punya misalkan ini adalah Z. Tangansnya adalah Z dibagi Y. Jadi akar Z kuadrat. Di sin theta-nya adalah Z dibagi Z kuadrat per Y kuadrat. Jadi saya punya, saya tuliskan jadi B sebagai fungsi dari Y-nya adalah mu 0 I per 4Y saya akan masukkan Z-nya dari Z2. Jadi saya punya di sini Z2 per akar
Z2 kuadrat plus Y kuadrat. Jadi di sini ditambah ya. Z1 dibagi akar Z1 kuadrat plus Y kuadrat arah minus I. Nah, ini kita bisa dapat seperti ini. Nah, ini adalah medan magnetostatiknya. Nah, tapi di sini kita juga bisa simplified lagi ya dengan mendefinisikan besaran sudut. Jadi kalau saya gambarkan lagi, misalkan ini adalah kawatnya, kemudian misalkan tadi kan kita mau cari di sini. Nah, ini adalah Y. Y itu adalah ini jarak tegak lurusnya ya. Nah, kalau saya sebut ini adalah alfa 1 dan ini adalah alfa 2. Nah, maka Z dibagi Z kuadrat ini adalah Z dibagi akar Z2 kuadrat plus Y kuadrat itu jadi kosinus alfa 2. Dan ini adalah kosinus alfa 1 ya. Nah, jadi dengan sudut dengan definisi ini alfa 1 dan alfa 2 saya juga bisa tuliskan B-nya jadi mu 0 I per 4 pi kali Y dikali cos alfa 2 plus cos alfa 1. Ya, ini ke arah minus I. Ini B sebagai fungsi dari Y. Oke, nah, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sebenarnya tidak ada yang spesial dengan minus I di sini ya. Makanya saya tuliskan minusnya nggak saya pindahkan ke depan, selalu saya bentuk seperti ini. Dalam artian karena sistemnya simetrik sebenarnya. Jadi tidak hanya kita bisa cari sepanjang si sumbu Y ini gitu ya. Tapi juga kita bisa mencari di sembarang titik gitu ya, tidak harus di sumbu Y. Misalkan saya pengen nyari di sumbu X ya, artinya di depan kita, di depan layar ini. Tapi di sini kalau kita lihat ya, selama jaraknya sama gitu ya, R, itu kan ya maksudnya selama di bidang ini, kalau saya gambarkan gitu ya, misalkan saya punya plane, saya punya bidang ini adalah bidang Z sama dengan 0. Nah, kemudian kita punya kawatnya tadi. Nah, misalkan kawatnya begini. Orang ke tengah. Saya punya kawat begini. Ini I gitu ya. Terus ke sini. Nah, tadi kan kita mau nyari ya kita bisa bikin dulu koordinatnya misalkan. Ini kan sumbu Y kita tadi, misalkan. Ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Z-nya. Nah, kita tadi nyari di sini.
Dan ketika kita nyari di sini, arahnya ke arah minus I. Jadi B-nya ke sini. Dia ke arah minus I ke sana. Nah, tapi kan tidak ada yang spesial di sini. Artinya, kalau saya nyarinya sepanjang sumbu X misalkan, nah, selama jaraknya sama, dan ya selama jaraknya sama, itu kan alfa 1, alfa 2-nya juga nggak berubah ya. Karena alfa 1 dan alfa 2-nya berubah, harusnya besar B-nya juga sama seperti ini. Ya, yang berubah nanti cuma arahnya aja, ya arahnya juga kita bisa putar aja si B-nya. Jadi ke sini gitu kira-kira B-nya. Nah, kalau di yang lain misalkan, misalkan mau ngitung di sembarang titik gitu ya. Nah, di sini gitu. Selama jaraknya sama, ya no problem gitu ya. Kita tinggal bilang bahwa dia besarnya pasti sama begini, arahnya aja yang muter ke sini yang tegak lurus gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya sebut ini adalah R misalkan ya. Nah, jadi si medan magnetiknya itu dia seperti rotating gitu ya, menyinggung lingkaran dengan jari-jari R ini gitu. Nah, mungkin ini bisa lebih jelas gambarnya. Hitungnya rotatingnya itu mengikuti aturan tangan kanan ya orientasinya. Nah, jadi kalau saya gambar, kalau kita ini mungkin lebih jelas. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau saya punya kawat begini, ini adalah jari-jari R. Nah, dia si B-nya itu mengikuti atau menyinggung lingkaran dengan jari-jari R ini. Ya, orientasi putarannya mengikuti aturan tangan kanan ini. Jadi si jempol ini ya, itu menyatakan arah I-nya. Dan si putaran tangan yang 4 ini dia menyatakan arah atau orientasi dari medan magnetiknya. Ini orientasi dari medan magnetik. Nah, sehingga kalau saya balik ya, kita lihat dari arah depan, kita lihat dari arah sepanjang sumbu Z misalkan, kalau saya punya jadi ini kalau tampak atas, kalau kita lihat tampak atas, jadi ini adalah misalkan saya punya kawatnya tentunya arahnya ke luar sekarang, jadi I ini adalah keluar bidang layar. Nah, maka saya bisa bikin lingkaran yang jari-jarinya atau yang pusatnya di si kawat ini dengan jari-jari R begitu. Nah, dengan jari-jari R ini, nah maka si B-nya itu selalu tegak lurus terhadap garis radial ini atau menyinggung lingkaran ini. Jadi kalau di titik ini misalkan ini B-nya, dia tegak lurus. Nah,
kalau di titik yang lain, misalkan di sini, ya P-nya jadi ke sini. Kalau di titik sini, ya P-nya ke sini. Orientasinya, jadi si arah jempol kita ke menyatakan arah I-nya, dan B itu adalah arah yang 4 ini menyatakan orientasi dari si P-nya. Nah, kalau saya balik, misalkan sekarang, kita copy aja. Nah, sekarang misalkan I itu masuk bidang layar, nah, maka kan jadi kebalik orientasinya. Jadi dia masih sama, tapi jadi terbalik ya. Terbalik dalam artian ini jadi clockwise ya. Jadi kalau keluar dia counterclockwise, berlawanan jarum jam. Kalau masuk dia clockwise kalau tampak atas. Lebih jauh. Jadi dari sini kita bisa generalisasi relasi yang kita punya di sini. Medan magnetostatik oleh kawat lurusnya. Nah, jadi kalau saya hitung besar atau medan magnetostatik di sepanjang lingkaran berjari-jari R dengan sumbu bang berhimpit dengan kawat dengan kawat lurus tentunya. Itu bisa saya tuliskan B sama dengan mu I per 4 pi R. R sekarang adalah jari-jari si lingkarannya. Ininya sama ya, statementnya cos alpha 2 plus cos alpha 1. Nah ini besarnya. Nah kalau saya ingin tuliskan pakai arah, pakai notasi vektor begini, ya biasanya yang menyinggung ini kita baiknya pakai koordinat polar. Jadi ingat kalau koordinat polar kita punya arah radial di sini. Ini ada arah radial. Ini arah singgung ke sini. Nah, kalau arah radial itu biasanya dinyatakan oleh r hat. Yang ini biasanya kita bisa boleh pakai phi hat atau theta hat gitu ya. Kalau mau pakai notasi vektor ya kita tinggal kasih phi hat di sini. Meskipun sebenarnya besarnya udah cukup, arahnya itu kita tahu ya gitu orientasinya ya. Ini maksudnya adalah arah singgung lingkaran.
Ada pertanyaan? Nah, lebih jauh, kalau kita tinjau kasus ekstrim misalkan, jika kawatnya sangat panjang, dan kita tidak meninjau di titik ujung ya, jadi akhirnya kita misalkan tinjau bahwa Z2-nya itu jauh lebih besar daripada Y, dan Z1-nya juga jauh lebih besar daripada Y, maka kalau kita lihat dari persamaan ini, ya Z2 dibagi akar Z2 kuadrat ini dia menuju 1 ya. Artinya alfa satunya dia menuju 0, bisa dilihat di sini. Kalau titik ini saya tarik ke bawah gitu, titik ini saya tarik ke atas, alfa satunya makin lama makin kecil, alfa 2-nya juga makin lama makin kecil. Kalau titik yang jauh sekali, alfa 2-nya nanti goes to 0, alfa 1 juga goes to 0. Jadi cos alfa 2-nya menuju 1, alfa 1-nya juga menuju 1. Jadi di sini akhirnya B-nya ya sama dengan jadi min 0 I per cos alfa 2-nya 1, cos alfa 1-nya 1, tambahin jadi 2, coret dengan 4, jadi sama dengan 2 V R. Nah, jadi kita punya relasi ini spesifik kalau kita tinjau medan magnetostatik untuk kawat yang sangat panjang ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, misalkan kita ambil contoh. Oh iya, dan di sini prinsip superposisi masih berlaku ya. Artinya jadi kalau kita punya dua buah sumber, maka medan di satu titik itu adalah medan oleh sumber 1 ditambah dengan medan oleh sumber 2 ya. Kita jumlahkan secara vektor. Nah, contoh misalkan kita punya dua buah kawat lurus yang sangat panjang. Kita pasang sejajar. Ini misalkan kita punya dua buah kawat lurus yang sangat panjang. Ini kita ada di arus I1 misalkan. Ini arus I2 ke atas, gitu. Kemudian di sini terpisah pada jarak A. Kemudian sama halnya dengan tadi, kita bisa bikin koordinat seperti ini. Jadi mereka merentang sepanjang Z. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, misalkan begitu. Nah, kita ingin mencari, di sini nggak kelihatan. Jadi saya ingin mencari medan magnetik di sepanjang sumbu X ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, saya pindahkan perspektifnya.
Jadi perspektif yang kiri ini kita sebut tampak depan, yang ini sekarang kita lihat tampak atas. Kalau tampak atas, maka kita bisa lihat sekarang saya punya jadi kita bisa bikin koordinatnya dulu. Sekarang saya bikin koordinat begini, misalkan. Ini Y. Ya, sekarang sumbu X-nya saya pilih ke sini ya, misalkan. Nah, kalau sumbu X-nya saya pilih ke sini, maka kawatnya kan ada 2. Kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Dan orientasinya bisa dilihat, kalau kita pengen X-nya ke atas, berarti kita ngelihatnya dari atas atau dari bawah. Kalau gitu, dia kan sepanjang sumbu Y, ya. X-nya ke atas berarti dia masuk bidang layar ya, kalau begini orientasinya. Ini masuk. Karena Z positifnya ke atas ya. Ke dalam. Z positifnya ke dalam, jadi ini masuk dua-duanya. Kita sebut saja I1 misalkan, dan ini I2. Nah, kita pengen ngitung medan medan magnetik di sini. Misalkan saja ini kan jaraknya adalah A. Nah, kita pengen mencari medan magnetik di sini. Jadi dia tetap simetrik. Nah, untuk mudah sebut aja ini juga A lah ya, gitu. Nah, biar lebih gampang lagi, kita juga asumsikan bahwa ya misalkan I-nya juga sama lah ya. Misalkan I1 sama dengan I2 sama dengan I. Dan ini adalah kita punya dua kawat sejajar yang sangat panjang gitu ya. Nah, misalkan kita punya settingan begini, nah kita bisa ya tadi kita bisa cari medannya untuk masing-masing kawat. Nah, idenya adalah, ingat kalau saya punya kawat 1, misalkan ini adalah I1, jawab misalkan. Kalau saya punya I1 di sini, nah, pada dasarnya ya kita tinggal bikin sebuah lingkaran. Nah, misalkan kita bisa bikin sebuah lingkaran di sini yang berjari-jari R. Ini saya copy dulu. Oke, saya simpan dulu di sini. Jadi kita simpan, kita punya begini, ini jari-jarinya adalah A misalkan. Nah, di sini kita sebut saja. Kehapus.
sebut aja ini misalkan jari-jarinya A. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa dia kan harus menyinggung lingkaran ini, dan karena I-nya masuk bidang layar, jadi orientasinya harus clockwise. Jadi B-nya ke sini. Ini tegak lurus ya. Kita sebut saja ini B1. Nah, kemudian kita punya yang lain juga ya. Saya ganti warnanya. Ya, jangan pakai warna biru. Warna hitam ya. Ini kita sebut B1. Sehingga yang ini kita bisa ganti jadi pakai warna biru misalnya. Nah, kemudian di sini kalau saya punya I2, ya saya tinggal simpen aja di sini gitu ya. Nah, ini numpuk B1 dengan B ini. Nah, ini saya paskan dulu. Nah, saya tinggal bikin begini saja. Nah, jadi ini adalah I2. Dia harusnya nggak ngadep ke sana ya. Kita bisa saya terlalu ini ya. Ganti. Saya pindahin dulu biar misalkan pindahin ke atas lah, agak lebih atas. Enggak, kita bikin agak lebih bawah justru. Nah, saya bikin di sini. Malah terlalu bawah ya. Ya pokoknya idenya gini lah dulu. Susah juga ya gambarnya. Atau gini lah. Saya gambar circle-nya dulu deh. Jadi idenya yang jelas saya punya 2 buah circle. Yang satu dengan pusat di kawat 1. Dan satu lagi dengan pusat di kawat 2 ya. Mungkin begini ya lebih. Nah. Jadi saya punya di sini titik yang kita ingin tinjau. Ini misalkan adalah pusat satunya di sini, keduanya di sini. Begitu misalkan ini I1, ini I2. Nah, jadi B1-nya dia ke sini.
dia clockwise, B2 juga clockwise, tapi menyinggung ini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi B1 itu tegak lurus terhadap garis radial yang ini, dan B2 tegak lurus terhadap garis radial yang ini. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi yang ini misalkan saya bisa kita copy. Kita tidak perlu menggambar lingkaran terus ya kayak tadi, jadi sebenarnya jadi susah ya proporsinya. Tapi idenya bahwa kalau saya punya kawat I1, kemudian saya tarik garis yang ke titik yang kita tinjau medannya gitu ya, kita sebut aja garis radial. Nah, ini pasti tegak lurus terhadap garis radial ini gitu ya. Jadi kalau kita mau ninjau B1 misalkan, nah dia pasti tegak lurus terhadap garis radial yang ini. Jadi ini B1, dia tegak lurus terhadap yang ini. Dan kalau kita tinjau B2, ini B2, dan B2 itu tegak lurus terhadap garis radial yang terhadap I2 ya. Nah, jadi di sini kita punya, nah nanti tinggal resultan aja biasa ya. Resultan, jadi harusnya kita bisa lihat nanti B-nya ke arah sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau saya tinjau besarnya saja dulu. Besar medan magnetostatik. Oleh masing-masing kawat misalkan. Di sini kita kan kawatnya sangat panjang, jadi tinggal hitung aja pakai rumus yang ini. Jadi saya punya B1 sama dengan min0 I 1 per 2 pi A, jaraknya adalah lingkarannya dari jari-jari A. B2 itu min0 I2 per 2 pi A juga, ya, karena I1 sama dengan I2. Jadi kita punya begini. Nah, tentunya besarnya sama ya. Cuman yang membedakan adalah nanti arahnya kan. Nah, sekarang kalau saya ingin menjumlahkan dia secara vektor, ya ada caranya langsung. Jadi kalau saya gambarkan titik ininya aja ya. Saya punya di sini B1. Dan di sini B2. Kita punya misalkan di sini adalah sumbu Y ya. Dan ini adalah sumbu X. Nah, kita lihat misalkan karena sudut ini adalah 30 derajat, 30 derajat. Karena dia segitiganya sama sisi ya. Karena ini 90, yang biru ini, maka ini maka sudut antara B1 ini 30 pasti. Ini 30. Nah, maka antara B1 dengan sumbu X itu 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, karena ini 90. Sorry, karena ini 60 tambah 90 itu adalah
100 bentar. Sudut terus ini 90, B1 dengan B1 dengan ini 90, berarti 120, ini berarti 60 juga ya. Ini 60 derajat juga. Nah, jadi bisa kita lihat kalau saya tinggal jumlahkan saja. Saya bisa proyeksi misalkan ini ada B2 yang arah X, ini ada B2 yang arah sin. Kemudian yang B1 juga sama. Saya bisa proyeksi ada B1 yang arah sin, yang arah X, dan ada B1 yang arah Y. Dan di sini karena besar B1 dengan besar B2 sama, maka yang arah X-nya saling cancel. Nah, maka totalnya tinggal yang arah Y ya. Jadi akhirnya B totalnya itu adalah ya karena besarnya sama, jadi 2B1 sin 60 derajat. Jadi sama dengan mu 0 I per 2 pi A, ini B1 dikali 2 kali setengah akar 3 ya. Setengahnya kita bisa coret. Jadi saya bisa dapatkan B-nya adalah mu 0 I per 2 pi A dikali akar 3 ya. Tentunya kalau saya pengen pasang vektor di sini, saya tinggal kasih J aja di sini. Kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nah, di sini menarik ya. Ya udah, oke. Di sini kita udah spesifik ininya sama sisi ya. Sudutnya jadi jelas ya, udah nggak apa-apa. Jadi ini adalah untuk kawat lurus ya. Nah, kita bisa tinjau geometri yang lain, misalkan untuk kawat yang melingkar. Sini untuk kawat yang melingkar, misalkan berarus listrik ya. Ini kita tinjau di sumbu lingkarannya. Nah, jadi saya punya sebuah kawat melingkar. Kita aliri arus I misalkan dengan I-nya yang berlawanan jarum jam misalkan ya. Ini adalah kawat melingkar. Jadi jadinya kita sebut aja R besar. Dialiri oleh arus listrik I ya. Seperti biasa kita bisa bikin koordinat di sini. Ya, paling ini koordinatnya X. Ini X.
Y, YZ, misalkan begitu. Nah, sekarang kita ingin mencari medan di sepanjang sumbu Z ya, di mana sumbu Z ini adalah sepanjang sumbu ya, jadi sumbu Z itu berhimpit dengan sumbu si lingkaran ini. Nah, kita bisa gunakan argumen simetrik lagi di sini ya, bahwa kalau saya tinjau partisi, nah, tapi saya tidak akan tinjau satu partisi, kita akan tinjau dua buah partisi di sini. Partisi pertama misalkan di sebelah kiri, kemudian partisi kedua itu persis di sepanjang diagonalnya, ya, diagonal yang berlawanan. Jadi ini ada partisi 2 misalkan. Nah, kenapa begini? Nah, karena kalau saya bikin partisi begini, kita lihat penampang lintangnya saja. Kalau kita lihat penampang lintangnya, yang saya punya adalah saya punya ini adalah sumbu Y, dan kemudian saya punya sumbu Z, misalkan di sini. Ya, miring, apalah. Kemudian kita punya dua buah kawat ya, yang di sebelah kiri itu berarti keluar, dan yang di sebelah kanan itu masuk ya. Nah, seperti ini. Ini tentunya di Y sama dengan minus R, dan ini di Y sama dengan R. Nah, sekarang kita pengen ngitung medan di sini. Sama, kalau kita lihat, saya bisa bikin garis yang menghubungkan kedua ini, kawat dan titik ini sebagai garis radialnya, dan B-nya tentunya ke tegak lurus sepanjang garis ini. Karena dia keluar, jadi dia counterclockwise. Maka misalkan ini kita sebut sebagai DB yang left gitu ya, yang kiri. Dan yang ini juga sama, kita bisa bikin, tapi dia masuk. Kalau dia masuk, jadi dia justru clockwise ya, dan tegak lurus. Dan ini adalah DBR. Nah, kita bisa hitung berapa DBR dan DBL. Ini tegak lurusnya ke sini, yang ini tegak lurusnya ke sini. Kalau kita hitung yang DBL, tentunya ini adalah RS-nya, dan ini adalah R-nya. Nah, jadi saya punya R-nya tentunya adalah misalkan ZK, dan RS-nya adalah RC. Kita tinjau yang satu, yang left, yang right aja dulu. Jadi saya pengen hitung R minus RS-nya adalah sama dengan akar Z kuadrat plus R kuadrat. Nah, sekarang kalau saya tinjau besarnya, ya, DBR, ini besar medan magnetik ya. Karena arahnya saya udah tahu, saya tidak lagi peduli arahnya. Saya tinggal tinjau besarnya aja. Sama dengan mu0 per 4pi. Berarti besar IDL cross R minus RS
dibagi dengan R min RS pangkat 3. Nah, sekarang bisa kita lihat berapa antara sudut ideal dengan R cross R minus RS ya. R minus RS tentunya adalah yang merah ini. Ini adalah R minus RS. Dan idealnya arahnya masuk ya. Jadi sudutnya tentunya 90 derajat kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah R minus RS-nya. Dan idealnya ke dalam. Nah, jadi ini 90 derajat. Dan kita tahu besar cross itu kan sama dengan besar A dikali B dikalikan sinus sudut apitnya. Sinus sudut apitnya ya 90 derajat. Jadi mu 0/4 pi. I dl dikali R minus RS. Ini besarnya. Dikalikan sin 90 derajat. Dibagi dengan R minus RS pangkat 3. Pangkat 3-nya bisa dicoret. Ini sama dengan 1. Sisa yang kuadrat. Jadi akhirnya saya punya di sini mu 0 I per 4 pi dikali dl dibagi R minus RS kuadrat. Dan ini akan sama dengan yang left juga ya, karena ini besar ya, arahnya tentunya berbeda, tapi besarnya sama. Oh ya, R min RS-nya bisa kita ganti, saya udah punya nih. R min RS-nya adalah Z kuadrat plus R kuadrat. Saya diganti aja jadi R kuadrat, Z kuadrat, plus R kuadrat. Nah, jadi sekarang saya punya dua buah vektor, DBL dan DBR, yang arahnya beda seperti ini arahnya, tapi besarnya sama. Nah, karena besarnya sama, bisa dilihat di sini kalau saya sebut ini sudutnya adalah theta. Maka sudut ini juga theta. Kalau ini theta berarti mana theta? Ini 90 min theta, ini theta. Ini juga theta. Nah, jadi sama halnya dengan tadi, kita bisa proyeksi dua vektor ini. Ada yang horizontal sepanjang Y, ada yang vertikal sepanjang Z. Yang arah horizontalnya saling cancel, dan tinggal yang arah vertikalnya. Terbalik dengan yang ini, kalau yang ini yang vertikalnya tadi yang saling cancel, ya, karena arahnya searah, di sini I1, I2-nya, di sini I1, I2-nya itu berlawanan arah, jadi justru yang horizontal yang ke cancel, sisa yang vertikal ya. Nah, jadi kalau kita hitung medan magnetik oleh dua bagian kecil kawat, bukan satu lagi, sebut saja sebagai dB, ini sama dengan 2 dBr misalkan, karena besarnya sama ya, dikalikan dengan karena itu yang sin ya berarti ya. Sin kah? Ya, sin. Nah, sekarang DBR-nya adalah ini DL per Z kuadrat plus R kuadrat. Sin theta-nya adalah, karena ini theta, ini Z, ini R, maka sin theta-nya adalah R dibagi dengan akar Z kuadrat plus R kuadrat. R dibagi akar Z kuadrat plus R kuadrat. Nah, kita tinggal, jadi kita udah punya seperti ini.
bisa kita sederhanakan. Jadi 2 mu 0 I per 4pi R dibagi Z kuadrat per R kuadrat pangkat 3/2 dikali DL. Nah, sekarang kalau saya ingin menghitung sepanjang kawat, oleh seluruh kawat, ya tinggal diintegrasikan seperti biasa. Jadi B sebagai fungsi dari Z 2 dikali mu 0 I per 4pi atau mu 0 I per 2pi ya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa R itu konstan dan Z juga konstan. Jadi tidak harus diintegrasikan. Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Nah, tinggal integral DL ini. Nah, hati-hati di sini karena kita pakai 2 buah partisi sekarang ya. Jadi DL-nya ketika kita integralkan tidak lagi sepanjang lingkaran, tapi lagi sepanjang setengah lingkaran. Jadi L-nya itu dari 0 sampai setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu kan sama dengan PR. Jadi kalau kita integrasikan, ya B-nya jadi sama dengan mu 0 I per berapa? 2pi. Ya, R saya tulis lagi dulu. Dikali PR ya. Nah, P-nya bisa kita coret. Jadi saya punya B mu 0 I per 2 dikali R kuadrat dibagi dengan Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 ya. Saya boleh kasih vektor sini arah K ya. Nah, jadi ini adalah medan magnetostatik untuk kasus kawat yang melingkar ya. Nah, secara khusus jika kita tinjau di pusat, jika ditinjau di titik pusat, artinya di Z sama dengan 0, ya tinggal masukin aja berarti B di 0 sama dengan mu 0 I per 2pi R. K. Masukin aja Z-nya sama dengan 0. Nah, saya punya kasus seperti ini. Nah, jadi ini jadi kebalikan dengan yang kawat lurus. Kalau pada kawat lurus tadi arah apa namanya? Yang jempol ini menyatakan arah arus dan yang 4 menyatakan arah rotasi dari orientasi dari medan magnetiknya. Sedangkan kalau yang kawat melingkar terbalik, yang 4 ini menyatakan arah orientasi arusnya. Karena memang kawatnya melingkar, apakah dia clockwise atau counterclockwise. Dan yang jempolnya itu menyatakan arah medan magnetiknya. Tangan kanan ini. Apakah dia sepanjang Z positif atau sepanjang Z negatif. Nah, kalau dia counterclockwise kayak begini,
itu biasanya arahnya jadi ke Z positif ya. Jadi ke Z positif, kalau clockwise dia ke Z negatif ya. Kalau kalau koordinat sistem koordinatnya memang kita bikin seperti ini. Nah, khusus untuk di pusat, tidak sepanjang sumbu, tapi khusus untuk di pusat, di sini ada catatan. Anda bisa buktikan juga, tidak susah sebenarnya. Untuk di pusat ya, bahwa jika kawatnya misalkan bukan full lingkaran, tapi merupakan segmen dari lingkaran, kawat merupakan segmen dari lingkaran, ya, segmennya apa ya namanya, busur ya. Busur dari lingkaran. Nah, nanti B-nya, misalkan seperti ini, Anda punya kawat begini, ya, dia melingkar, tapi dia tidak benar-benar melingkar, misalkan ya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini, kemudian ada I di sini. Nah, tapi kita pengen nyari berapa B di pusatnya. Ya. Cara nyari arahnya sih tidak sama, tapi yang jelas B-nya berbeda karena ada kontribusi. Kontribusinya kan di sini di seluruh kawat, di sini kontribusinya jadi tidak ada seluruh kawat karena tidak semua sepanjang lingkaran ya, ada yang hilangnya di sini. Tapi ya kita bisa hitung saja bahwa B-nya itu nanti sebanding dengan, karena di sini juga kalau kita lihat B-nya itu sebenarnya kan sebanding dengan L ketika kita integrasikan di sini. Maka yang ini juga sama, bahwa B-nya itu nanti sebanding dengan L-nya ya. Dengan L-nya, jadi ketika saya hitung B di 0, nah itu kalau ini adalah panjangnya L, ya tinggal hitung aja L dibagi keliling lingkarannya ya. Keliling lingkarannya adalah 2πr dikali dengan minimal I per 2πr gitu ya. Nah, tapi L ini biasanya boleh juga saya tuliskan ke dalam banyak hal. L ini adalah panjang busurnya. Jadi ini adalah panjang busur. Nah, ingat hitung panjang busur bisa kita hitung pakai sudut. Jadi kalau sudut ini adalah theta, maka ini adalah L itu sama dengan theta kali R. Tetanya yang ini ya, yang bukan yang hilangnya, tapi yang fullnya. Nah, itu berarti kita bisa ganti juga misalkan jadi theta per 2 pi dikali R misalkan. Nah, atau saya juga bisa hitung misalkan kalau sudut ini adalah alfa misalkan ya. Nah, saya bisa ganti juga misalkan maka L-nya adalah apa? Berarti 2pi min alfa kali R gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita hitung lagi. Tapi harus diingat di sini alfa dan theta itu dinyatakan dalam radian ya berarti. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada?